Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube pusatnya informasi tentang pinjaman uang online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua pembahasan tentang solusi galbay pinjaman online ada modal. Nah, buat Anda yang mau tahu solusinya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Ada Modal sendiri merupakan platform yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam dan telah terdaftar serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Layanan ini menawarkan kredit tanpa agunan yang sering digunakan untuk kebutuhan dana mendesak. Banyak pengguna yang mengalami keterlambatan pembayaran melaporkan bahwa mereka sering diteror dengan pesan-pesan yang menekan secara psikologis. Namun, sebagian besar penagih hanya menggunakan ancaman sebagai taktik agar peminjam segera membayar. Faktanya, dalam banyak kasus, DC tidak benar-benar datang ke rumah. Oke, berikut ini adalah beberapa solusi galbay pinjaman online ada modal. Yang ke-1, hindari pinjam ke pinjol lain. Kebutuhan yang mendesak dan finansial yang sulit terkadang membuat Anda tidak bisa berpikir jernih. Situasi tersebut bisa saja kembali menjerumuskan Anda ke lubang hitam serupa. Hindari mengambil pinjaman di perusahaan pinjol lain karena hal tersebut bukanlah solusi yang tepat. Terlebih dengan alasan untuk melunasi pinjaman sebelumnya, Anda hanya membuat tagihan semakin menumpuk. Kedua, restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan dalam hal perkreditan terhadap debitur yang tengah mengalami kesulitan dalam membayar tagihan mereka. Dengan cara ini, Anda sebagai debitur bisa negosiasi bersama pihak dari perusahaan pinjol untuk meminta adanya keringanan dalam pembayaran ataupun perpanjangan jangka waktu. Yang ketiga, menghadapi DC lapangan. Tidak menutup kemungkinan akan datangnya seorang debt collector yang dikirim oleh pihak pinjol untuk menagih utang Anda langsung ke rumah ataupun ke kantor. Anda bisa menagih surat jalan mereka yang benar menunjukkan bahwa ditugaskan oleh perusahaan dan memeriksa identitasnya terlebih dahulu. Namun jika ada DC lapangan tersebut justru melakukan tindakan intimidasi ataupun teror, Anda bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Yang keempat, jual barang yang bisa dijual. Cobalah lihat barang-barang yang kamu miliki, apakah ada yang tidak terpakai atau tidak dibutuhkan. Apabila memungkinkan, jual barang yang kamu miliki demi pelunasan hutang. Contohnya, barang yang bisa dijual cepat adalah barang elektronik atau perhiasan dari emas. Barang tersebut bisa dijual untuk mendapatkan uang tambahan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang. Yang kelima, bersikap pasrah. Salah satu cara yang paling efektif untuk membuat para penagih berhenti mengganggu kita adalah dengan bersikap pasrah dan tidak takut. Tunjukkan kepada mereka bahwa Anda telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan pembayaran. Hal ini dapat membuat DC merasa malas dan tidak menjadikan Anda sebagai target mereka di kemudian hari. Nah, terlepas dari kemampuan kita untuk menghadapi DC yang datang menagih ke rumah, penting bagi kita untuk memperluas pengetahuan agar meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi seperti ini dan mampu menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik lagi. Yang keenam, harus ikhtiar. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah ikhtiar dan memperbanyak doa. Tingkatkan hubungan dengan Tuhan atau Allah dengan percaya bahwa upaya dan doa adalah memberikan dampak positif. Hal ini memang terdengar klise tetapi memiliki dampak yang luar biasa terhadap masalah Anda. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan keuangan.
Penting untuk menjaga kerahasiaan masalah keuangan. Masalah gagal bayar ini bercerita kepada orang lain yang mungkin bukan solusi terbaik, karena hal tersebut dapat menjadi gosip, menjadi aib, dan menimbulkan risiko yang lebih besar. Lebih baik mencari solusi sendiri atau mendiskusikan masalah ini dengan pihak yang tepat. Jadi, selain wawasan, mental yang kuat, keberanian, ikhtiar, dan doa itu menjadi kunci untuk mengatasi masalah gagal bayar pinjaman online. Tak bisa dipungkiri, Anda sudah mencoba riba, namun kalau orang sudah kepepet, apa boleh dibuat? Perlu diingat, tidak ada yang bisa menolong Anda kecuali diri sendiri sebagai motivator ataupun motivasi. Yang kedelapan, cari kerja sampingan. Mengumpulkan penghasilan tambahan dapat meningkatkan potensi Anda untuk dapat membayar utang. Dengan ekstra pendapatan, utang Anda akan semakin cepat terlunasi. Apabila pendapatan dari pekerjaan Anda tidak dapat membantu, maka coba cari pekerjaan sampingan. Ada banyak alternatif untuk bisa menambah penghasilan di zaman sekarang, mulai dengan mencari lowongan freelancer atau pekerjaan lain yang bisa Anda lakukan selagi melakukan pekerjaan utama. Atau Anda juga bisa berdagang produk-produk yang sekiranya dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar Anda. Pastikan juga untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan waktu luang yang dimiliki. Kamu juga bisa mencari inspirasi dari lingkungan sekitar atau melakukan riset untuk mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarmu. Ingat, penting untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberi nilai tambah pada pelanggan atau klien. Semoga berhasil dalam mencari peluang pekerjaan sampingan buat lunasi hutang pinjolmu. Lantas, bagaimana sebaiknya menyikapi situasi galbay seperti ini? Jika menerima ancaman penagihan yang agresif, penting untuk tetap tenang dan tidak mudah terintimidasi. Jika pesan atau panggilan masuk dalam jumlah banyak hingga mengganggu kenyamanan, peminjam berhak untuk mengabaikannya. Tidak ada kewajiban untuk merespon semua penagihan yang masuk, terutama jika metode yang digunakan sudah mengarah ke intimidasi. Berdasarkan pengalaman beberapa orang yang pernah mengalami keterlambatan pembayaran dalam jangka panjang, banyak yang memilih untuk tidak menanggapi penagihan secara berlebihan. Dalam beberapa kasus, jika peminjam tidak merespon, pihak penagih bisa jadi akan kehabisan cara dan berhenti melakukan penagihan yang intens. Namun, perlu diingat bahwa setiap platform pinjaman memiliki kebijakan yang berbeda. Jika Anda menghadapi masalah dengan penagihan pinjaman online, ada baiknya mencari informasi lebih lanjut atau berkonsultasi dengan pihak yang berwenang. Tetap waspada terhadap praktik penagihan yang tidak sesuai dengan aturan dan selalu utamakan langkah bijak dalam mengelola keuangan. Oke, demikianlah penjelasan mengenai beberapa solusi galbay pinjaman online ada modal. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai solusi galbay pinjaman online ada modal di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online ada modal, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.